kalian. Nah, saya yakin dari kalian banyak pertanyaan, jadi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan sebelum kita masuk ke materi hari ini. Apakah ada pertanyaan dari materi terutama materi minggu lalu? Apakah ada pertanyaan? Siapa yang belum hadir? Ini yakin nggak ada pertanyaan? Sudah paham semua dari yang minggu lalu atau gimana? Oh, nanya Pak. Ya, silakan Fadli. Itu yang bagian slope field tuh Pak. Cara kan cara penggambarannya saya masih belum ngerti Pak. Ya kalau misalnya gambar manual kan, kalau Oke. pas dicari di Google kan bentuknya kayak gitu-gitu. Hmm. Habis itu kalau mau ngegambarinnya kayak gitu tuh, kan titiknya udah ada kan, tinggal masukin, dimisalkan satu-satu titiknya ada, habis itu dimasukin ke fungsi, hasilnya itu digambarin garisnya ke arah nilainya itu atau gimana, Pak? Oke. Tapi kalau untuk yang metode separasi variabel, metode pemisahan variabel untuk cari solusi analitik, sudah aman ya? Nggak ada pertanyaan? Ah, sudah, Pak. Nah, kalau gitu kita ulang materinya dari slope fields ya, karena memang minggu lalu kita agak terburu-buru kayaknya di materi ini. Ya, kita ulang materinya sambil menjawab, pertanyaan dari Fadli ya. Mengapa kita perlu menggunakan slope fields? Alasannya adalah terkadang mencari solusi analitik itu tidak mudah, ya, terkadang tidak mudah. Well, pada kebanyakan kasus, mencari solusi analitik dari sebuah persamaan diferensial itu tidak mudah. Ya. Ada satu opsi yang bisa kita gunakan yaitu dengan kita menggambarkan slope fields. Karena ketika kita memodelkan sesuatu, kalau diingat dari minggu lalu ya, tujuan dari kita memodelkan itu, kita ingin tahu, behavior atau, perilaku dari model kita, dari objek kita, berdasarkan model yang kita buat. Contoh simpelnya, eee, kalau ada patungnya, eee, misalkan ada patungnya Superman gitu ya, kita nggak tahu Superman itu ada atau tidak gitu ya. Terus ada orang bikin patungnya Superman, dia meniru, apa yang ada di filmnya gitu misalkan ya. Nah, patung itu dibuat sedemikian rupa sehingga dia menyerupai Superman. Nah, patung inilah yang kita sebut sebagai model. Nah, apa yang kita bisa lihat dari, patung ini ya, mmm, kita untuk tahu Superman seperti apa, bentukannya seperti apa dari atas sampai bawah, dari ujung kepala sampai ujung kaki, kita tidak perlu bertemu langsung dengan Superman-nya. Kita cukup melihat modelnya, melihat, perilaku atau behavior atau, pola atau kontur dari modelnya, kita bisa menebak, bisa mengimajinasikan di kepala kita, "Oh, kira-kira bentuknya akan seperti ini." Gitu. Jadi kurang lebih tujuan kita membuat model itu seperti itu ya.
Nah, sekarang untuk model dengan persamaan diferensial, mengapa kita memilih slope fields atau diagram atau daerah bidang kemiringan. Jadi kita punya bidang yang isinya adalah kemiringan dari setiap titik berdasarkan persamaan diferensial yang kita punya. Jadi kadang-kadang mencari solusi analitis itu tidak mudah. Memang ketika kita punya persamaan diferensial, ketika kita bisa mencari solusi analitisnya, ya, ketika kita bisa mencari solusi analitisnya, maka behavior atau perilaku dari si solusi analitis ini, perilaku dari persamaan diferensial ini dari model kita itu, kita bisa lihat dengan jauh lebih mudah karena kalau sudah kita punya fungsinya, kita bisa tinggal plot saja. Nah, tapi gimana caranya ketika kita tidak bisa mencari solusi analitik ya, kita tetap bisa tahu, oh kira-kira bentuk kurvanya itu akan seperti apa. Jadi, di sini slope fields ini adalah teknik yang disebut sebagai teknik geometrik ya. Jadi, karena kita lebih ke visualisasi. Teknik geometri untuk menggambarkan slope field ini bisa merepresentasi solusi dari persamaan diferensial kita ya. Misalkan kita punya persamaan diferensial seperti ini. Nah, sebelum kita ke contoh ya, kita harus ingat bahwa turunan pertama itu adalah kemiringan. Misal kita punya misalkan kita punya persamaan garis ya. Persamaan garis. Persamaan garis itu persamaannya seperti apa? Bentuk umum persamaan garis? Y sama dengan Y sama dengan X berapa gitu. Y sama dengan MX plus C ya. Masih ingat? Masih ingat? Ini di SMA ya. Masih, Pak, masih. Masih. Nah, M di sini apa? Gradien. M itu gradien. Atau kemiringan ya. Nah, kalau kita lihat ya dari persamaan garis ini, ketika kita turunkan ya dy dx, turunannya apa berarti? Turunan dari y sama dengan mx plus c, turunan y terhadap x. M saja. M ya. Berarti kalau gitu kita bisa ubah persamaan garis itu jadi y sama dengan dy dx dikalikan dengan x plus c. Ya. Nah, di sini ya, di sini kita bisa lihat bahwa turunan pertama adalah kemiringan, betul tidak di sini? Betul, Pak. Ya. Oke. Kita kembali ke slide ya. Jadi turunan pertama itu adalah kemiringan. Itu yang harus kita ingat. Sehingga kalau kita punya fungsi YT sebagai solusi dari persamaannya, misalkan ini ya, ini
turunan. Tapi kalau kita balikan ke sini, persamaan garisnya adalah solusi ya. Misalkan kita punya solusi YT sebagai solusi dari DY dt sama dengan apa namanya F dari TY. Maka ketika kita punya solusinya YT itu melewati titik T1, Y1, maka kita pasti tahu kemiringan apa namanya garis singgung, kemiringan garis singgung dari fungsi YT di titik T1, Y1 itu adalah F dari T1, Y1. Sampai di sini bisa dipahami? Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jadi hasil dari persamaan yang T-nya itu bakalan jadi itu slope-nya dari F T1Y1 berarti, Pak. Dari sini ya. Iya. Nah, jadi ini kalau misalkan T-nya kita ganti T0, Y0, berarti kita punya kemiringan di titik T0, Y0. Kalau misalkan kita ganti T1, Y1, berarti kita punya kemiringan di titik T1, Y1, dan seterusnya. Sudah lebih jelas? Sudah, Pak. Nah, artinya apa? Ketika kita punya kemiringan, ya, artinya kita bisa menebak kira-kira ya, solusinya akan berbentuk seperti apa, itu kita bisa tebak. Kira-kira solusinya seperti apa, bisa kita tebak. Ya. Contoh, kita diminta untuk menggambarkan diagram kemiringan dari ini, dy dt sama dengan y min t. Ya. Saya sudah bisa menggambarkan di sini ya. Misalkan ft, y-nya adalah y min t. Y min t. Ya. Y min T ketika Y sama dengan T, ketika Y sama dengan T dia 0. Oke. Gimana caranya? Nah, Weber oke. Nah, lebih seperti ini ya. Jadi kira-kira kalau ini saya buat 0,25 nih, lebih renggang. Nah, di sini ya, yang
saya lakukan di sini adalah ketika kita ingin menggambar diagram kemiringan dari ini, dari DY/DT sama dengan Y min T, yang pertama adalah kita kumpulkan titik-titiknya dulu, ya. Misalkan T1, Y1 adalah 0,0, T2, Y2 adalah 0,1, T3, Y3 adalah 0,-3, T4, Y4 adalah 1,0 dan seterusnya. Nah, kemudian kita hitung kemiringan pada setiap poin di kumpulannya itu. Apakah ini menggeser ke belakang? Tidak. Kemudian kita hitung, ya. Misalkan ini di titik 0,0 di sini. Kursor saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Jadi misalkan di titik 0,0, kalau kita hitung DY/DT-nya berapa? 0 min 0 berarti DY/DT-nya adalah 0. 0. Nah, ketika kita tahu DY/DT-nya 0, kemiringan 0 itu berarti dia adalah garis yang seperti apa kira-kira? Horizontal. Garis horizontal, ya. Garis horizontal, ya. Mungkin supaya kelihatan plot. Misalkan G T sama dengan T. Oke. Saya mau melihatkan ini plot G dari min 2 sampai ke, kemudian jadi di sini kita bisa lihat nih di titik 0,0, ya. Arah panahnya adalah garis horizontal. Arah panahnya adalah horizontal, ya. Kemudian di sini kalau kita perhatikan, ya. Kalau kita perhatikan ketika Y sama dengan T, nilai dari DY/DT berapa? Ketika Y sama dengan T, nilai dari DY/DT adalah 0, Pak. 0, ya. Jadi ketika Y sama dengan T, ya. Kalau kita lihat di garis ini, ya, di garis Y sama dengan T. Harus ya, plot di kita coba. Terlalu besar. Oke. Jadi kalau kita lihat, ya, di garis Y sama dengan T, oke.
di garis Y sama dengan T, yang garis putus-putus ini ya, setiap titik itu, kalau kalian perhatikan, arah panahnya dia seperti apa? Condong kanan, Pak. Di garis Y sama dengan T, dia selalu horizontal tidak? Iya, Pak, Panahnya. horizontal. Iya, Pak. Iya, Pak. Selalu horizontal ya. Itu karena ketika Y sama dengan T, nilai dari turunannya itu selalu 0. Ketika nilai turunannya selalu 0, maka kita bisa tebak bahwa di semua titik di garis Y sama dengan T, itu dia gambar panahnya itu selalu garis horizontal. Nah, untuk di titik-titik lainnya bagaimana? Nah, itu baru kita lihat ya. Ketika Y lebih dari T. Y lebih dari T artinya apa? DY dt-nya positif atau negatif? Positif, Pak. Kalau Y lebih dari T. Y lebih dari T positif ya. Iya, Pak. Nah, kalau Y lebih dari T positif, berarti kita tahu bahwa di semua titik yang Y label Y label jadi kita tahu bahwa semua area ya, segitiga yang bagian atas ini ya, semua area di mana nilai Y lebih dari nilai T, itu kan berarti yang di sebelah atasnya garis putus-putus ya, itu dia panahnya itu selalu mengarah ke atas. Karena apa? Karena ketika Y lebih dari T, turunan pertamanya itu selalu DY dt selalu positif. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan silakan loh ya. Jangan diam aja. Pahami atau sudah makin bingung? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya, semakin jauh Y dari T, jadi semakin besar selisih antara Y dengan T, ya, di mana Y-nya lebih dari T, itu nilai dari DY dt semakin besar atau semakin kecil? Besar, Pak. Semakin besar ya. Misalkan gini, kita buat T-nya tetap 0, Y-nya kita perbesar gitu ya. T-nya 0, Y-nya kita perbesar dari 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Maka semakin besar Y-nya saat T-nya tetap sama dengan 0, nilai dari DY dt semakin besar, betul tidak? Betul. Betul, Pak. Nah, kemiringan yang semakin besar, semakin menuju positif tak hingga, itu kemiringannya akan semakin seperti apa? Makin vertikal. Tegak, Pak. Semakin vertikal ya. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, ketika 0, Y-nya 0, T-nya 0, dia garis horizontal. Kemudian kita naikkan, Y-nya naik, T-nya tetap. DY dt-nya semakin besar, berarti kemiringannya makin naik, makin naik, makin naik, semakin ke atas, semakin naik, semakin menuju vertikal. Nah, ketika Y-nya kurang dari T di sini, ya, kita dapat bahwa nilai dari DY dt itu selalu negatif. Maka ketika Y kurang dari T, ya, berarti di segitiga yang bagian bawah, di area di bawah garis putus-putus ini,
arah panahnya itu selalu ke bawah. Dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, cuman kemiringannya seperti apa? Ternyata kita tahu bahwa misalkan Y-nya tetap, T-nya semakin jauh, Y-nya tetap 0, T-nya kita perbesar. Maka, kemiringannya itu semakin menuju vertikal, tapi semakin menuju ke bawah. Di grafiknya akan jadi seperti ini. Diagram kemiringannya akan jadi seperti ini. Sampai sini apakah bisa dipahami? Paham, Pak. Nah, kalau kalian mau mencoba menggambar menggunakan bahasa pemrograman ya. Kalau ini adalah contoh kode menggunakan Julia. Di sini saya pakai Julia Language versi 1.6.2. Saya belum pernah coba pakai Python, tapi kalian juga bisa coba pakai Python kalau mau. Dan nanti kalau ada tugas menggambar ini, pasti saya akan spesifikasi kalau misalkan kalian harus menggambarnya dengan tangan. Tapi kalau tidak saya spesifikasi harus dengan tangan, kalian boleh pakai aplikasi apapun. Nah, sekarang bagaimana ketika kita mau menggambar diagram kemiringan dari DY/DT sama dengan 2T? Kalau seperti itu, kita tinggal ganti fungsinya. Enaknya kalau pakai program gitu ya. 2 kali T. Nah, ketika kita punya 2 kali T gitu ya. Kita bisa lihat bahwa dia akan mengikuti ketika T-nya sama dengan 0 T-nya sama dengan 0 itu berarti kan sumbu ini salah. Ini harusnya gini supaya kelihatannya lebih benar. Ya, jadi ini yang vertikal adalah sumbu Y, yang horizontal adalah sumbu T. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ketika T-nya sama dengan 0, ya, jadi sepanjang sumbu Y, nilai dari turunannya adalah selalu 0. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa sepanjang sumbu Y, kemiringannya adalah selalu garis arah panah yang horizontal dari kiri ke kanan. Nah, baru kemudian kita lihat semakin ke negatif T-nya, semakin ke negatif maka nilainya semakin menuju negatif ya. Jadi semakin dekat dengan 0 berarti kan dia kemiringannya semakin dekat dengan 0. Tapi semakin negatif ya, jadi semakin menuju negatif tak hingga, kemiringannya semakin menuju negatif tak hingga. Sehingga semakin ke kiri, arah panahnya itu semakin dari kiri atas ke kanan bawahnya itu semakin terjal, semakin turun ke bawah, semakin vertikal. Semakin dekat dengan 0, arah panahnya menjadi semakin landai. Begitu juga dengan sebelah kanannya T, ya, yang di mana T-nya positif. Ya. Ketika T-nya positif, dia semakin semakin dekat dengan 0 itu naiknya hanya sedikit, tapi semakin jauh naiknya semakin besar. Untuk di sini apakah ada pertanyaan? Sampai sini? Belum, Pak. Ya.
Fadli mau tanya? Jadi itu gambar apa ya? Kalau misalnya gambarnya itu tergantung persamaan juga ya kalau misalnya arahnya. Jadi kalau misalnya di luar dari arah itu bakalan satu sisi aja gitu Pak jadinya. Ya intinya tergantung persamaannya, betul. Ya. Baik Pak. Terima kasih. Sekarang kita ganti. Kalau kita diminta untuk menggambar diagram kemiringan dari DYDT sama dengan 4Y kali 1 min Y. Ya. Nah, copy lagi ya. Empat kali Y kali 1 min Y. Mau kita gambarkan, kemudian kalau kita lihat ya, gambarnya akan jadi seperti ini. Ya. Di sini kalau kalian perhatikan ya, pembuat 0 dari DYDT itu adalah apa? Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 atau 1. Y sama dengan 1. Ketika Y sama dengan 0 atau Y sama dengan 1, kita punya bahwa turunan si DYDT nilainya akan selalu 0. Maka kita bisa lihat di sini ya. Ketika Y sama dengan 0, ya, berarti itu adalah sumbu T. Y sama dengan 0 itu dia selalu 0 nilainya, DYDT-nya. Berarti kurvanya akan jadi seperti ini. Saya mau perbanyak. Jadi ketika Y sama dengan 0, dia adalah garis lurus. Ketika Y sama dengan 1, nilai DYDT-nya juga 0 kan ya, kalau di sini. Kalau saya masukkan Y sama dengan 1. Maka DYDT-nya juga 0. Maka kita punya, dia akan menjadi seperti itu. Nah, ini sekarang plotnya mau saya buat T-nya dari, Y-nya dari min 1 saja supaya kelihatan. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian supaya kalian bisa melihat juga, saya mau plot ini sama dengan 0. Dan akan ini sama dengan 1. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa di Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 itu kemiringannya selalu 0, berarti dia adalah garis horizontal terus ya. Berarti dari sini kira-kira bisa kita simpulkan sesuatu nggak? Ada sesuatu yang bisa kita simpulkan ya dari gambar ini kira-kira? Untuk ini.
Coba, kira-kira fungsi yt sama dengan 0 itu apakah solusi dari persamaan ini? Masih ingat nggak? dy dt sama dengan 4y kali 1 min y. Ya. Oke, pertanyaan saya adalah, apakah yt sama dengan 0? Y1t adalah solusi. Kemudian apakah Y2T sama dengan 1 adalah solusi? Coba, Y1T solusi dari persamaan ini atau bukan? Halo? Pak. Ya. Iya, Pak. Ya. Solusi karena apa? Karena itu bukannya di apa? Gimana bilangnya? Oh, susah saya jelasinnya, Pak. Ya. Oke. Jadi ini adalah solusi ya. Y2T sama dengan 1, apakah solusi juga dari persamaan diferensial ini? Ya, kita cek ya. Y1T sama dengan 0, berarti dy1 dt adalah berapa? 0. 0. Kemudian 4 kali Y1T kali 1 min Y1T adalah berapa? 4 kali 0 kali 1 min 0. Berarti berapa? 0. 0. Karena sebelah kirinya 0, sebelah kanannya juga sama-sama 0, berarti dia solusi atau bukan? Solusi. Nah, sekarang yang kedua, dy2 dt berapa? 0 juga. Kemudian kalau kita masukkan ke sebelah kanan ya, 4 kali Y2 1 min Y2 adalah 4 kali 1 kali 1 min 1. Berapa? 0. 0. Karena kiri dan kanan sama, berarti dia solusi atau bukan? Solusi, Pak. Solusi ya. Karena kiri dan kanan sama, dia adalah solusi ya. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa di antara solusi dari persamaan diferensial itu, ya, dari sini aja kelihatan ya. Di antara solusinya adalah garis Y sama dengan 0 dan garis Y sama dengan 1. Nah, tapi selain itu apakah ada solusi lain? Ada. Contohnya adalah, nah ini saya harus plot ODE-nya ya. FTY-nya itu sudah ada, kemudian akan oke.
maaf. Y, T, T. Adalah 4 kali Y kali 1 min Y. Ya. Kemudian, misalkan saya ambil Y0-nya, Y0-nya adalah dari grafik ini kira-kira berapa ya? Min 2,2 coba ya. Y0-nya adalah Y0-nya adalah 2. Kemudian time span. Time span-nya kita mulai dari min 2 sampai 2. Kemudian kita buat ODE problemnya. YDT. YDT dengan Y0, kemudian P-nya enggak ada. Oke, kemudian kita solve problemnya. Solve problem adaptifnya tuh. Algoritmanya adalah kita harus cari tahu Julia. Ya. Kemudian kita plot O.T O Oke, ini di sini niat saya adalah menunjukkan kira-kira bentuk kurvanya gimana sih kalau kita mulai dari titik-titik yang berbeda gitu ya. Ini salah. Oke, DT sama dengan 0,
Mungkin DT-nya saya harus masukkan di sini. Saya coba copy ini, mudah-mudahan bisa. Wah, ada masalah apa di sini? Oke. Dari sini kita bisa lihat ya, grafik yang warna ungu. Dia kalau kita lihat, dia mengikuti apa namanya? Mengikuti pergerakan si panah itu ya. Di awal agak terjal, kemudian semakin lama semakin landai, kemudian dia menuju 1 ya. Di 1 dia kelihatannya seperti garis lurus, padahal sebenarnya itu asimptotik ya. Jadi dia tidak pernah menyentuh garis Y sama dengan 1, tapi dia mepet terus gitu ya. Selisihnya semakin dekat dengan 0. Nah, bagaimana kalau kita ganti lagi? Misalkan titik awalnya kita mulai dari misalkan 0,01. Di sini bandwidth-nya saya buat 2. Yang di sini. Ini problem yang kedua. Kita punya solusi yang kedua, kita mau selesaikan itu dengan algoritma yang sama. Kemudian kita punya problem yang ketiga, yaitu kalau ada di bawah. Kalau di bawah dia ke bawah. Oke, saya mulai dari min 0,01, kemudian di sini kita punya problem 3, solusi yang ketiga dari problem 3. Kita buat ini. Yang di sini time span-nya kita kurangi ya. Sampai 0. Sampai 0,0. Ya. Oke, intinya kalian bisa melihat ini ya. 0, ya. Intinya kalian bisa melihat ini sekarang ya. Kira-kira grafiknya kalau kita punya slope fields ya.
kita bisa menebak kira-kira grafiknya akan berbentuk seperti apa. Bisa dilihat ya. Bisa dilihat ya. Jadi kalau kita punya slope fields, oh kira-kira gambar grafiknya tuh akan seperti ini gitu. Kita tinggal gambar saja. Gitu. Untuk maaf ya, ini tadi saya lama untuk ngeplotnya saja. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum pas saat ini, masih jelas buat saya. Yang lain? Yes, Pak. Kemudian nih, ini PR ya, jadi kemarin jadi kita nggak usah bahas. Nah sekarang bagaimana dengan cara mencari solusi yang ketiga, yaitu metode Euler. Metode Euler itu pada dasarnya seperti apa? Pada dasarnya itu kita berjalan sepanjang diagram kemiringan. Misalkan kita punya masalah nilai awal seperti ini. Jadi kita masih berhadapan dengan masalah nilai awal yang sama. Nah, untuk turunan pertama, ya, first order differential equation atau persamaan diferensial order pertama, kita bisa menggambarkan diagram kemiringannya. Nah, kemudian kita mulai ya untuk Euler method ya. Kita mulai dengan memilih step size atau ukuran langkah yang relatif kecil. Misalkan di sini ya. Kita masih pakai persamaan diferensial ini misalkan ya. Kita pilih setelah kita gambar diagram kemiringannya ya. Kita pilih delta T misalkan sama dengan berapa? Sama dengan 0,1. Relatif kecil gitu ya. 0,1. Apa yang dilakukan oleh Euler adalah pada dasarnya kita menebak nilai dari fungsi Y pada titik T1 menggunakan diagram kemiringan. Oke. Misalkan Y0 sama dengan Y0 itu adalah misalkan 0,2. Dari sini kita punya informasi bahwa T0 adalah 0. Jadi solusi pertama adalah T0, Y0 itu adalah 0,2. Ini dengan kita punya DY DT sama dengan 4Y kali 1 min Y ya. Nah, dari sini berarti kita punya apa namanya F T, Y-nya adalah adalah 4Y kali 1 min Y. Nah, kemudian di Euler itu yang kita lakukan itu seperti kita membuat tabel ya,
TI, YI. Kita buat tabelnya, TI-nya berapa, YI-nya berapa. Cuman TI-nya sekarang agak sedikit lebih terarah gitu. Kita tidak pilih sembarangan. F, TI, YI. Nah, misalkan di sini kita punya TI-nya 0, YI-nya 0,2. Berarti F, TI, YI-nya adalah 4 kali 0,2 kali 1 min 0,2, yaitu 4 kali 0,2 kali 0,8 ya. Berapa tuh? 4 kali 2, 8 kali 8, 64 dibagi 100 ya. 0,64. Berarti kalau kita gambarkan ya, di titik 0,02 ya, ini misalkan 0,2, ini adalah T, ini adalah Y gitu ya. Di titik ini kemiringannya adalah 0,64. 0,64 itu di bawahnya 1, sehingga kemiringannya kurang lebih ya gini ya. Kita punya kemiringan ini ya. Nah, kemudian kita tahu delta T-nya, maka dalam delta T ini, misalkan ini adalah delta T ya. Dalam delta T ini, kita cek dari kemiringan ini. Di sini kita punya T0, kemudian setelah delta T kita punya T1. Kita cek nilainya berapa. Ternyata kita ambil garis ini, kemudian kita tarik. Karena ini. Titik ini ya. Titik yang di atas itu, di T1 yang saya kasih garis putus-putus, itu adalah tebakan nilai Y untuk Y2. Ini 0,2 adalah Y0. Sekarang berarti Y1 adalah, nah, idenya adalah ini ya, berarti kita tarik garis dengan kemiringan itu, berarti kalau gitu, ya, di sini kita punya Y, Y1 adalah kemiringan ya, kemiringannya adalah F kali T1, Y1, F kali T0, Y0 dikalikan dengan T dikalikan dengan MX plus C ya, MX plus C. Ini berarti dikalikan dengan T1 plus C-nya adalah apa? Ya, anggaplah C dulu ya. Kita buat di sini kita punya F T0, Y0 dan seterusnya ya. Oke, mungkin cara ini agak lebih sulit untuk dibawa, saya pakai cara lain saja. Kalian masih ingat rumus ini untuk persamaan garis ya? Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1, atau saya pakai T saja, T min T1 per T2 min T1. Persamaan garis ini yang melalui dua titik seperti ini, masih ingat? Masih, Pak.
Masih, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Nah, di sini mau saya ganti menjadi apa namanya? Ini Y0, Y1 min Y0, kemudian ini T0, ini T1 min T0. Berarti dari sini kan kita punya Y sama dengan Y1 min Y0 per T1 min T0 dikalikan dengan T min T0 ditambah Y0. Masih ingat ini? Ini benar ya? Persamaan ini benar ya? Iya, Pak. Nah, sekarang dari situ apa yang kita punya? Di sini Y1 min Y0 dibagi T1 min T0 ketika selisihnya sangat kecil ya. Ini kita bisa anggap sebagai dy dt atau f dari T, Y. Sedangkan nih, kalau misalkan kita masukkan apa namanya? Kita masukkan Y1, T1 ya. Berarti kita punya Y1 sama dengan Y0 ditambah F ya, T0, Y0 karena ini kemiringan ya. Dikalikan dengan T1 min T0. Nah, kita punya T1 adalah apa namanya? T0 ditambah ukuran langkahnya delta T. Sehingga dari sini kita punya bahwa delta T adalah T1 min T0. Maka kita punya Y1 sama dengan Y0 plus F dari T0, Y0 dikalikan dengan delta T. Nah, di sini ya kita bisa lihat bahwa untuk Euler ya, ini kan asumsinya kita sudah tahu nilai Y1 dan T1. Padahal Y1 dan T1 itu adalah nilai yang ingin kita cari. Nah, dan kita tahu pada saat yang bersamaan si ini ya, ini adalah gradien atau kemiringan. Nah, atau derajat kemiringan ya. Nah, karena kita tahu gradiennya, yang kita tahu kan gradiennya. Kita tahu adalah persamaan gradiennya seperti apa, maka kita bisa gantikan dengan F ini. Turunan pertama itu, sehingga kita punya bentuk yang saya kasih panah ini. Nah, dari T1 min T0 kita tahu bahwa T1 min T0 adalah delta T, sehingga dari sini ya kita bisa menebak nilai Y di titik T1 adalah Y0 ditambah FT0, Y0 delta T. Kalau diilustrasikan itu seperti di gambar ini ya. Jadi kita punya T0, Y0 adalah titik ini. 0,2. Kemudian di situ kita tahu kemiringannya. Kemiringannya seperti apa? Kita tarik garis dari kiri ke kanan ya. Tergantung kemiringannya. Kemudian setelah itu kita tarik ke bawah yang mana titik Y1 yang bersentuhan yang beririsan dengan garis panah ini dan apa namanya? T1. Sehingga kita dapat titik ini adalah titik Y1 ya. Dari sini kita tahu bahwa ketika TI-nya misalkan 0,1 ya. YI-nya itu bisa kita tebak. YI-nya adalah 0,2 plus 0,64 kali 0,1. Atau sama dengan ya sekian lah. Nanti kalian bisa hitung ya.
Inilah mengapa kita bilang Euler's method itu sebenarnya hanya kita melangkah pada bidang kemiringan. Jadi sebenarnya kita tidak tahu rumusnya pun ya, kita tidak tahu rumusnya pun kita akan tahu kira-kira solusi dari persamaan Euler-nya solusi dari persamaan diferensialnya menggunakan diagram kemiringan kira-kira akan seperti apa itu kita bisa tahu. Nah, bagi yang sudah mengambil kelas metode numerik harusnya sudah paham ini ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum kayaknya, Pak. Belum. Nah, buat yang belum mengambil metode numerik ada pertanyaan nggak? Mudah-mudahan nggak tanya karena paham ya. Jadi pada dasarnya rumus dari metode Euler itu didapat, ide dari metode Euler itu didapatnya dari situ ya, dari menggambar diagram kemiringan tadi. Nah, sekarang kalau kita punya secara umum ya, initial value problemnya seperti ini ya, permasalahan nilai awalnya, maka metode Euler itu ya, urut-urutannya adalah kita memilih ukuran langkahnya, delta T, kemudian untuk setiap K, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, kita hitung nilai di titik TK plus 1, YK plus 1, berdasarkan nilai di titik sebelumnya, ya, seperti yang tadi kita lakukan ya, titik di T1, Y1, itu berdasarkan titik di T0, Y0. Jadi nanti T2, Y2 itu berdasarkan T1, Y1, dan seterusnya. Cara menghitungnya adalah menggunakan ini. Pertama kita hitung kemiringannya, kemudian titik barunya itu kita hitung dengan rumus ini untuk metode Euler. Ini kalau dilihat ini metodenya sama seperti rumus yang kita dapatkan tadi ya, yang di bawah ini ya. Nah, sekarang prakteknya gimana? Misalkan kita mau menyelesaikan atau mencari solusi dari persamaan diferensial ini ya dengan nilai awal ini Y0 sama dengan 1 untuk T dari 0 sampai 2 dengan ukuran langkahnya setengah. Ini saya bantu dulu ya. Kita punya insert space. DY DT adalah min 2 TY kuadrat. Min 2 TY kuadrat. Y0-nya 1. Y0-nya adalah Y0 adalah 1. Kemudian T-nya dari 0 sampai 2 dengan delta T 0,5 ya. Ini refreshing buat yang sudah mengambil metode numerik ya. Prosesnya bagaimana? Kita diminta untuk menyelesaikan mencari solusi ini nilai Y-nya di setiap titik ya. Dengan jeda setengah. Caranya adalah pertama kita tulis dulu nih T0,
langkah ke 0. Langkah ke 0 adalah kita definisikan ya, apa itu. Langkah ke 0 berarti kita punya apa itu ft, y. Ft, y-nya adalah apa di sini? Ft, y-nya adalah apa? Dua TY kuadrat. Hampir benar ya. Min 2 TY kuadrat. Ini FTY-nya. Kemudian T0-nya berapa? Nol, Pak. T0-nya 0. Y0-nya berapa? 1. 1. Nah, kemudian kita melangkah ke langkah selanjutnya. Langkah ke 1. Berarti kita di sini mau mencari T1, Y1 ya. T1, Y1 berapa? Nah, sebelum itu kita hitung dulu F dari T0, Y0. Mengapa? Nih, di slide ini ya. Jadi kita cari nilai T setelah di titik K+1. T pada langkah K+1 dan Y pada langkah K+1 berdasarkan titik T pada langkah ke K dan Y pada langkah ke K. Makanya di sini kita hitung, misalkan kita mau hitung T1, Y1, kita hitung berdasarkan T0, Y0. Berarti di sini kita punya F T0, Y0 adalah min 2 kali T0 kali Y0 kuadrat, yaitu min 2 kali T0-nya berapa? 0. 0. Y0-nya 1. 1 kuadrat. Ya. Berarti nilainya berapa ini? 0. 0, Pak. Nilainya adalah 0. Sehingga kita punya T1 adalah T0 plus delta T. Berarti berapa? 0 plus delta T-nya 0,5. 0,5. Berarti T1-nya adalah 0,5. 0,5. Kemudian Y1. Y1 ini baru kita hitung berdasarkan rumus ya. Rumus yang ini, yang di bawah ini. Berarti kita punya Y0 ditambah F T0, Y0 dikalikan delta T, yaitu Y0-nya 1 ditambah F T0, Y0 berapa? 0. 0 dikalikan dengan delta T. Delta T-nya adalah 0,5. 0,5. Berarti berapa ini Y1-nya? 1, Pak. 1. 1, Pak. Itu baru langkah ke-1 ya. Di sini kita baru mencapai T sama dengan 0,5. Padahal kita diminta untuk menghitung sampai T sama dengan 2. Berarti kita lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah ke-2. Yang kita hitung adalah F dari T berapa, Y berapa? T1, Y1. T1, Y1. Nilainya adalah min 2 kali T1 kali Y1 kuadrat. Berarti min 2 kali 0,5 kali Y1 berapa? 1. 1 kuadrat. Berarti kita punya berapa ini nilainya? -1. Min 1. Ya.
Kemudian kita hitung T2. T2-nya adalah T1 plus delta T, yaitu 0,5 plus 0,5. Yaitu berapa? 1. 1. Kemudian Y2. Y2-nya adalah Y1 ditambah F T1, T1, Y1 delta T. kali delta T. Berarti 0,5. 1 tambah Min 1, min 1 kali 0,5. 0,5. Berapa? 0,5. 0,5. Sudah selesai belum? Belum. Belum ya, karena T-nya diminta sampai 2. Berarti kita punya langkah ketiga. Langkah ketiga. Yang kita hitung sekarang adalah F T2, Y2. Nilainya min 2 T2 kali Y2 kuadrat. Yaitu min 2 kali T2-nya berapa? 1. 1 kali Y2 kuadrat. 0,5 kuadrat. Ini nilainya berapa? Minus 0,5. Min 0,5 ya. Dan kalian boleh hitung pakai kalkulator. Kemudian kita hitung T3. T3-nya adalah T2 plus delta T. Yaitu 1 plus 0,5. Berarti kita punya 1,5. Kita hitung Y3. Y3-nya adalah Y2 ditambah F T2, Y2 kali delta T. Ini sama dengan 0,5 berapa? 0,5 tambah ditambah minus 0,5 min 0,5 kali 0,5. 0,5. Berapa ini hasilnya? 0,25. 0,25. Sudah selesai belum? Satu lagi, Pak. Kurang lebih satu lagi kayaknya ya. Langkah keempat. F T3, Y3 adalah min 2 kali T3 kali Y3 kuadrat. Yaitu min 2 kali T3-nya berapa? 1,5. 1,5 kali Y3-nya berapa? 0,25. 0,25 kuadrat. Ini berapa? Minus 0,75. Min 0,75 ya. Karena 0,25 kuadrat itu 25 kali 25. Berapa enggak, Pak? Berapa? 0,1875. Min 0,1875 ya. 0,25 kuadrat itu kan 0,0625 ya. Dikalikan min 3. Kalkulator. Min 3 kali 0,0625. Ya. Min 0,1875 ya. Nah, baru kemudian kita hitung T4. T4-nya adalah T3
plus delta T, yaitu 1,5 ditambah 0,5, berarti 2. 2 ya. Y4 adalah Y3 ditambah FT3, Y3 kali delta T. Berarti kita punya Y3-nya adalah 0,25. 0,25 ditambah min 0,1875 dikalikan dengan 0,5. Ini hasilnya berapa? 0,15625. 0,15625. Nah, di sini berarti kita punya solusinya ya. Solusi dari persamaan diferensial ini, dy dt sama dengan min 2 ty kuadrat dengan y 0-nya 1 untuk t dari 0 sampai 2, tapi dengan delta t-nya setengah. Kita punya solusinya adalah y0 sampai y4. Kira-kira gimana bentuk solusinya kalau kita gambarkan? Nah, ini saya gambarkan ya. Ft-nya adalah min 2 kali T kali Y kuadrat. Ini saya nggak perlu. Kemudian ini min 2 kali T kali Y kuadrat. Y0-nya adalah 0. Time span-nya dari 0 sampai 2. Ya, 0,0 sampai 2,0. Nah, sekarang problemnya sama. Berarti saya nggak perlu lagi. Problemnya sama. Nah, sekarang di sini yang mau saya ilustrasikan adalah ketika dt-nya ganti-ganti ya. dt-nya 0,5 yang sudah kita hitung tadi. Kemudian kita coba perkecil jadi 0,1. Kemudian kita perkecil jadi 0,01. Ini T-nya dari 0. Kemudian saya mau kasih label di sini. Label dt sama dengan 0,5. Kelihatan bedanya. 0,1. Kemudian di sini 0,01. Min 2 T Y kuadrat. Saya plot itu dulu ya. Oh, nggak kelihatan karena si T-nya berarti Y-nya sekarang dia tadi turun ya. Turun dari plotnya adalah turun dari
dari 1 ke semakin mendekati 0. Berarti di sini Y-nya 0 sampai 1 aja. 0 sampai 1. Oh, Y0-nya 1. Pantas nggak kelihatan ya. Nah, oke. Oke, di sini bisa dilihat ya, ketika kita menggunakan Y0, ketika kita menggunakan DT-nya 0,5, grafiknya yang warna orange, bisa dilihat apa bedanya grafik yang warna orange dibanding dengan yang hijau dibanding dengan yang ungu. Kalau yang orange itu bentuknya masih jauh dari bentuk kurvanya, Pak. Jadi belum terlalu akurat. Ya. Jadi yang orange ini bentuknya kasar sekali ya. Tapi kira-kira dia mengikuti trennya ya. Dia bentuknya ya kurang lebih mirip tapi dia masih jauh ya. Selisihnya errornya errornya jauh ya. Tapi ketika DT-nya kita perkecil jadi 0,1 atau gini aja deh, jangan 0,1. 0,25. Ketika DT-nya kita perkecil jadi 0,25, dia bentuknya semakin mulus, ya, semakin smooth. Semakin mulus, dan ternyata ketika kita buat DT-nya lebih kecil lagi, di sini 0,01, dia lebih mulus lagi. Nah, dan kalau dilihat ya, dia semakin kurang lebih yang warna ungu ini yang lebih mirip, yang lebih bisa ngikutin slope fields atau diagram kemiringan. Kalau misalkan saya buat lebih ini lagi, lebih dalam lagi, gitu ya. Sol 4, ini Sol 4. Kemudian DT-nya ini saya buat kecil sekali, 0,0001. Nih. Bisa dilihat bahwa nih, semakin kecil delta time-nya, semakin kecil step size yang kita pilih, ya, dia akan semakin mendekati solusi sebenarnya, solusi analitiknya. Kalau dilihat nih, DT 0,01 sama 0,001, nah, DT-nya 1/100 dan 1/10.000, itu dia nilainya tidak terlalu berbeda. Karena DT-nya sudah cukup kecil untuk menjadi solusi yang cukup akurat. Jadi nanti kalau misalkan kita hitung solusinya, maka grafik dari solusinya itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Gitu ya. Dipahami? Ada pertanyaan sampai sini? Pak, mau tanya, Ya, Pak. silakan Arsyad. Jadi ini untuk mengerjakan, misalkan pakai metode Euler ini lebih baik pakai tabel kah atau seperti yang barusan Bapak ajarkan tadi, Pak, yang tanpa tabel? Kalau konvensional. Oke, kalau mengerjakan dengan tangan ya konvensional, sebenarnya akan lebih bagus ketika hasilnya kita tuliskan dalam bentuk tabel. Itu akan lebih bagus. Cuman proses menghitungnya jadi tidak terlihat. Kalian boleh pilih menggunakan tabel atau menggunakan proses yang saya tulis secara lengkap seperti ini juga boleh. Kalau nanti ada soal tentang ini, gitu ya.
Itu Arsyad ya. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Karena waktunya sisa 5 menit ya, jadi ini ada slide yang harusnya saya sampaikan hari ini, kita tunda di besok ya. Kita mulai membahas slide ini besok. Cuman ini slide-nya memang belum selesai. Tapi saya mau menyampaikan di sini ada 2 PR yang belum masuk di daftar PR pekan lalu ya. Jadi untuk pekan ini PR-nya adalah 2 ini plus apapun PR yang keluar di besok. Karena waktunya tinggal 4 menit, saya mau akhiri lebih dulu ya. Karena saya ingin membahas tentang tugas kelompok. Dari materinya sudah sampai sini saja hari ini. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada ya, kita ke tugas kelompok. Tugas kelompoknya adalah ya, silahkan kalian mencari apapun yang berhubungan dengan energi, permasalahan apapun yang bisa dimodelkan menggunakan persamaan diferensial, tapi dibatasi dengan persamaan diferensial orde pertama saja. Silahkan cari ya, secara berkelompok. Kelompoknya seperti apa? Kelompoknya tunggu nanti saya diskusi dengan asisten akademiknya ya. Asisten akademiknya sudah ada. Kemudian setelah kalian mencari modelnya, ya, mencari sesuatu yang bisa dimodelkan, kalian boleh cari dari jurnal, dari dari apapun itu, dari jurnal, dari buku, atau dari ya macam-macam ya, yang bisa dimodelkan. Kemudian tugas ini kita bahas untuk minggu ketiga dan minggu keempat. Tugas kelompoknya. Nah, apa saja yang perlu kalian lakukan? Kalian bangun model dari problem yang kalian punya, kemudian kalian coba mencari solusi dari model tersebut. Ya. Boleh mencari solusi analitik, boleh mencari solusi menggambarkan slope fields, boleh mencari solusi secara numerik, kemudian dibikin laporan. Apa saja isi laporannya itu kalian analisis dari model itu ya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Pak, mengenai tugas tadi, apakah nanti akan diberikan strukturnya, Pak, untuk masalah laporan? Struktur laporannya? Iya. Untuk saat ini belum, tapi tugas kelompok yang setelah UTS akan ada strukturnya. Oh iya. Sama ini Pak, satu lagi. Yang mengenai tugas ini, bagaimana jika ya walaupun tidak ada interaksi antara sesama kelompok, tiba-tiba sama gitu Pak, case-nya gitu. Case-nya boleh sama, tapi pendekatan solusinya harus berbeda. Oh, oke. Baik Pak. Ya, jadi berarti maksimal satu case itu 3 kelompok ya berarti ya. Karena yang sudah kita pelajari adalah metode untuk solusi analitiknya. Pemisahan variabel, atau menggunakan slope fields, atau menggunakan solusi numerik dengan metode Euler. Jadi silahkan kalian menggunakan yang mana. Kalau nggak sengaja sama modelnya ya nggak masalah, tapi metodenya harus beda.
satu kelompok mau mau cari solusinya pakai 3 metode ini ya, dengan cari analitik atau slope fields atau apa namanya, atau solusi numerik dengan Euler, silahkan juga, lebih baik. Saya tidak membatasi untuk saat ini. Yang jelas, yang akan dinilai untuk kali ini adalah bagaimana proses kalian membangun model dari asumsi yang kalian buat. Jadi kalian punya masalah, kemudian kalian siapkan asumsinya apa saja, dari asumsi itu bangun modelnya. Contoh untuk yang berhubungan dengan energi itu misalkan model dari apa namanya, pompa minyak misalkan. Atau model dari tambang gas bumi misalkan. Cari yang paling sederhana saja, jangan yang rumit ya. Kalau yang rumit nanti kalian pusing sendiri. Ada pertanyaan lagi sampai sekarang? Sampai di sini? Satu kelompok masih sama ya, maksimal 3 orang. Boleh kelompok yang yang kalian waktu ngerjakan tugas apa namanya, PR yang pertama kemarin, atau cari kelompok baru boleh. Itu kelompok untuk yang mengerjakan 2 soal tadi, Pak ya? Tidak harus sama. Oke. Tidak harus sama, tapi kalau sama itu akan memudahkan saya dan asisten akademik untuk mengoreksi, karena nanti masukkan input nilainya lebih gampang gitu ya. Tapi kalau mau beda juga nggak apa-apa. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada perkuliahan hari ini, kita akhiri sampai di sini. Sampai ketemu besok jam 1 ya. Jadi sudah diubah hari Kamis jam 1 kan ya? Iya, Pak. Jadi sampai ketemu besok jam 1. Kita akhiri sampai di sini dulu kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.